Wih, perusahaan macam apa ini? Interview aja nggak menerima orang desa, malah merendahkan orang desa. Aku doain perusahaan ini cepat bangkrut dan cepat tutup. Ngomong apa? Nggak, lepasin! Lepasin aku! Ngapain kalian? Lepasin! Dek, saya melihat kamu berpakaian sopan dan terpelajar. Kenapa tadi kamu memaki-maki seperti itu? Ngomong sembarangan apa? Aku hanya memaki-maki bos perusahaan ini. Terus apa hubungannya sama kamu? Memaki bos perusahaan? Sebentar. Bos perusahaan ini menyinggung kamu atau merugikan kamu? Sehingga kamu memaki dia seperti ini. Menyinggungku. Aku kasih tahu kamu ya. Aku ini adalah mahasiswa berprestasi dan lulusan terbaik yang datang ke sini untuk interview. Tapi sampai sini, aku malah dimaki-maki sebagai orang desa. Tahan. Aku diusir karena nggak memberi dia uang suap. Manajer yang mana? Yang di sana? Tuh, di manajer sialan itu. Sini dek, sini kasih saya lihat dulu. Anak muda, jurusan kamu ini sangat cocok dengan yang dibutuhkan perusahaan ini. Dan nilai jasa kamu juga sangat tinggi. Maka dari itu, karena jurusan saya cocok, saya datang ke sini untuk interview. Tapi saya nggak nyangka, perusahaan ini memperlakukan saya seperti itu. Kalau begitu, bisa nggak saya pinjam CV-mu sebentar? Biar saya yang masuk untuk wawancara. Silakan aja. Tahu juga, aku nggak bakal lolos interview di sini. Lebih baik aku pulang aja memelihara bebek. Oh ya, gimana kalau kamu ikut saya masuk bareng bersama? Kebetulan para manajer di sini saya juga kenal. Siapa tahu nantinya kamu masih ada kesempatan. Ya udahlah, saya juga naik taksi ke sini ngabisin ratusan ribu. Saya coba sekali lagi aja. Siapa tahu kali ini saya beruntung. Ayo. Aduh, nyaman banget tidur sambil meluk uang ini. Bisa mimpi indah. Siapa sih? Ngapain? Permisi, Permisi. Apanya yang permisi? Ngapain kamu? saya datang untuk interview. Ini CV saya, tolong dilihat dulu. Interview itu lihat-lihat waktu dong. Ganggu aku tidur. Ijazah kamu cukup bagus. Tapi sayang, perusahaan kami tidak menerima orang desa seperti kamu. Cepat pergi, ambil ijazah kamu. Sebentar. Sepengetahuan saya, perusahaan ini merekrut karyawan melihat kemampuan dan karakter seseorang. Kenapa tadi kamu malah memandang rendah orang kampung? Kalau kamu wawancara di tempat lain, aku tidak peduli. Tapi kalau kamu wawancara di tempat kekuasaanku ini, orang desa itu tidak tahu bagaimana tata krama pergaulan. Kamu ngerti nggak? Tata krama pergaulan. Aku paling benci dengan orang desa seperti kalian. Nggak ngerti bagaimana tata krama pergaulan. Tata krama pergaulan. Oh, kebetulan di kantongku ini ada uang 10 juta. Kira-kira aku bisa dapat posisi apa ya? Wah, ternyata kamu orang desa yang istimewa ya. Beda dari yang lain. Beda ya? Iya, 10 juta rupiah ya. Coba aku lihat dulu. Wajahmu kulihat agak sedikit jelek dan gak karuan ya. Posisi yang cocok untuk ini kira-kira apa ya? Satpam. Iya, satpam. Oh, jadi uang 10 juta itu bisa dapat posisi sebagai satpam. Iya, kamu jangan meremehkan pekerjaan seorang satpam. Kalau saya bawa uang 100 juta, kira-kira saya bisa dapat posisi apa ya di perusahaan ini? Kalau 100 juta, paling pas jadi kepala keamanan. Oh, uang 100 juta itu bisa jadi kepala keamanan. Iya, aku beritahu kamu ya. Kalau uang kamu cukup banyak, coba kamu lihat uang gepokan ini. Kamu cukup bawa uang 1 miliar ke sini, maka posisiku akan menjadi milikmu. Semakin banyak uang, posisi semakin tinggi. Begitu ya? Ya jelas dong. Sekarang itu, kalau punya banyak uang, gampang urus apa-apa. Oh, ternyata begitu ya? Sekarang kamu punya uang nggak? Nggak usah bertele-tele. Kalau begitu, maksud saya Nona, berarti bagian departemen HRD, Nona bisa memutuskan semua ini di perusahaan ini? Tentu saja bisa memutuskan sendiri. Aku beritahu kamu, adik sepupuku, dia adalah direktur besar di perusahaan ini. Minimal 10 juta satu orang. Setelah bos pergi dinas ke luar kota, adik sepupuku yang bisa menentukan semuanya di situ. Oh, ternyata yang mendukungmu di perusahaan ini GM Aura ya?
Oh, ternyata kamu kenal juga ya GM perusahaan ini. Sepupuku, Aura. Oh, itu GM kamu, sepupu Aura. Kebetulan aku juga akrab dengan GM Aura. Sebentar ya, saya coba telepon dia sebentar ya. Ternyata orang dalam juga ya. Oke, telepon saja. Halo GM Aura. Kamu bisa datang ke kantor sebentar nggak ya? Iya, sekarang juga ya. Makasih ya. Oke. Kalau dari awal kamu bilang kalian punya hubungan, gak usahlah uang-uang ini. Halo bos, Sepupu, dia bilang kenal kamu. Kamu yang suruh dia kesini. ini bos. Bos, bos datang kok nggak kasih tahu saya. Kan bisa saya jemput. Kamu jemput saya. Kalau kamu jemput saya, hari ini mana bisa saya melihat adegan sebagus ini. Dan pertunjukan sebagus ini. Kenapa ya bos? Kenapa? Saya tanya kamu ya, yang di depan saya ini siapa? Bos, kenalin. Ini kakak sepupu saya. Dia menjabat sebagai kepala bagian HR, kepala bagian penjualan, dan juga kepala bagian desain. Dia merangkap semua jabatan. Oh, begitu banyak posisi ya? Kamu berikan kepada dia untuk mengurus di perusahaan ini. Ya bos, dia ini kemampuannya hebat sekali bos. Kalau begitu, ijazah dan kemampuannya cukup besar dong. Oh tentu aja bos, dia ini lulusan luar negeri loh. Oh, lulusan luar negeri. Lulusan luar negeri. Ayo, maju ke depan sebentar. Halo, Bos. Aku mau tes kamu ya. Kamu bekerja di perusahaan saya ini sudah berapa lama ya? Udah berapa lama ya? 6 hari, Bos. 6 hari ya? Kalau begitu kamu sudah memahami semua produk perusahaan kita? Sudah, Bos. Bahkan sebelum saya datang ke sini. Dan bahkan sebelum ratusan generasi nenek moyang saya sudah paham, Bos. Baik, kalau begitu, saya akan menguji kamu dengan sederhana aja ya. Ini adalah parfum, produk terbaru dari perusahaan kita. Kamu tolong jelaskan keunggulan dari parfum Napoleon ini. Baik, Bos. Ini Itu parfum. parfum, Bos. Ini parfum Napoleon. parfum Napoleon, Bos. Sudah, Bos, sudah. Barang ini, semua orang yang melihatnya pun tahu. Anak kecil pun tahu kalau ini parfum. Mana ya? Ini, oh iya, Bos. Selain itu ada yang warna hijau, Bos. Oh, warna biru dan warna hijau. Bener kan? Iya, benar-benar. Bener kan yang saya bilang, Bos? GM Aura. Ini lulusan luar negeri yang kamu bilang. Saya kasih kamu 5 menit untuk jelasin pada saya. Orang macam apa yang bisa kamu tempatkan di perusahaan saya ini? Anak muda, ayo sini, maju ke depan. Saya nggak nyangka, ternyata Anda adalah bosnya. Saya minta maaf, seharusnya tadi saya tidak memaki Anda. Gak apa-apa. Saya yang minta maaf ya. Sebagai bos perusahaan ini, saya lalai dalam merekrut karyawan. Sehingga kamu sebagai mahasiswa yang berprestasi tinggi, dalam interview, mengalami bulian dan penderitaan dan sakit hati. Saya mohon maaf. Begini saja anak muda. Jadi hari ini, interview kamu di tempat ini, biar saya yang langsung interview kamu. Oke? Terima kasih bos, Anda sudah memberikan saya kesempatan. Kalau interview hari ini berhasil, maka posisi sales manager itu, biar kamu yang akan menduduki posisi ini. Yang benar bos. Benar. Sebelum kamu datang ke perusahaan ini, apakah kamu sudah pernah belajar memahami produk perusahaan ini? Saya paham, karena jurusan saya sangat cocok. Sebelum saya datang ke sini interview, saya sudah mempelajari dan memahaminya selama 1 minggu. Kalau begitu, saya akan memberikan kamu satu tes ujian yang paling sederhana. Ya, ini adalah parfum Napoleon, produk perusahaan kami. Kamu tolong jelaskan produk ini, segala keunggulannya kamu jelaskan dengan baik. Baik, Director King. Ini adalah parfum Napoleon edisi 100 ml. Ada 2 varian, yaitu Napoleon Blanc dan Napoleon Blue. Napoleon Blanc ini memberikan kamu wangi yang elegan dan berkelas. Kemasannya ringan, cocok banget buat dibawa kemana-mana. Sedangkan Napoleon Blue ini memberikan wangi yang segar dan rileks. Kemasannya ringan, cocok